Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak Bu Guru, sebelumnya perkenalkan ya. Saya Mas Ito. Saya di sini menggantikan Bu Reni karena Bu Reni sedang sakit. Ya tadi kita membahas tentang bab apa sih? Nah, tadi kita membahas tentang soal pecahan. Tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut. Contohnya, ibu membawa 1 loyang kue. Nih, soal yang ini ya. Ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun memakan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan? Nah, jadi ini contohnya. Nomor 2, Dayu membawa bekal 1 coklat yang berisi 10 potong coklat. Nah, kita bisa langsung bikin ya anak-anak. 10. Di perjalanan Dayu memakan 3 potong kue coklat. Nah, tulis 3. Ibu memakan 2 potong coklat. Oke, kita bikin 2. Tadi berapa isi potong coklatnya? 10. Sama ya, 10. Nah, pertanyaannya berapa bagian coklat yang dimakan? Berarti kalau begini soalnya adalah penjumlahan. Kita kasih tanda tambah. Nah, sama dengan berapa? Oke. Kita tulis lagi di sini ya. Nah, 3/10 ditambah 2/10 sama dengan berapa? Ingat, mana pembilang, mana penyebut. Nah, jadi yang atasnya saja yang kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian yang di bawah kan sama kan ya. Jadi tidak perlu dijumlahkan. Tulis kembali. Inilah jawabannya. Paham ya? Baik, untuk selanjutnya anak-anak lanjutkan sendiri ya, kerjakan, udah paham kan? Kemudian nomor 4, tuh lihat, silakan dijawab, kerjakan di rumah ya. Kemudian kita masuki halaman berikutnya. Di situ ada Edo sedang bercakap-cakap dengan siapa sih? Diva ya. Nah, yang perempuan bertanya kepada Edo, tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Kemudian Edo pun menjawab, di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan Edo dan Siti? Ya, berarti mereka sedang membicarakan daerah tempat tinggal dan tanaman apa yang tumbuh subur di daerah tersebut. Seperti itu. Percakapan tadi berlanjut. Siti menjawab, di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Edo menjawab lagi, aku akan bawakan pepada untuk kalian. Pepada, makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Jadi kesimpulannya, nah, kita masukkan ke dalam kotak tabel di bawah tersebut. Asal daerah, kita lihat asal daerahnya Edo berasal dari Papua. Kita tulis di sini, Papua. Nah, tanaman apa yang subur di Papua tuh? Tadi Edo bilang
ada tanaman apa? Betul, sagu. Kemudian di Sumatera Barat daerahnya Siti, apa yang tumbuh subur? Padi. Nah, kita tulis di sini nomor 2 nggak apa-apa. Maaf. Di Sumatera yang tumbuh subur di sana adalah padi. Ya. Nah, itu adalah contoh dari ceritanya Siti dan Edo. Sekarang anak-anak lanjutkan sampai nomor 10 terisi. Silahkan diisi di buku tematiknya masing-masing ya. Kemudian, nah, di sini terlihat ada Siti dan kawan-kawannya sedang makan makanan khas daerah mereka masing-masing. Mereka makan bersama, setiap anak membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa pepada. Tadi Edo itu dari Papua ya. Dia membawa pepada. Pepada itu makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Kemudian Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Siti tadi itu berasal dari mana? Sumatera ya. Jadi tanaman yang tumbuh subur di sana padi. Nah, mungkin Siti membawa nasi kali ya. Di sini juga banyak sebetulnya. Kemudian teman-teman yang lain membawa lauk pauknya. Lalu Beni dari Manado, dia membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Sambal dabu-dabu itu khas Manado. Kemudian Dayu membawa sate lilit, dia tuh khas Bali. Dayu itu orang Bali ya. Lani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka duduk dan membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Mereka makan bersama. Sungguh menyenangkan. Yuk, lakukan kegiatan ini bersama teman-teman kamu. Ya, lanjut ya. Nah, di sini ada surat. Lihat, ini contoh surat. Karena izin tidak bisa masuk. Nah, kita masuk ke cuaca. Di sini proses terjadinya hujan. Nah, ini adalah cerita yang tadi disampaikan oleh Udin ya. Nah, lihat, perhatikan ini, guru perbesar ya. Di sini kita lihat ada nih, ada matahari bersinar terang terik. Kemudian ada awan gelap, awan kelabu. Lalu di sini ada awan putih. Di sini bumi ya, perbukitan. Sini laut, ini sungai, ini gunung-gunung. Lalu ini awan kelabu yang berjalan dari sini. Lalu di sini ada hujan turun. Nah, perhatikan, ini adalah proses terjadinya hujan. Pertama, mula-mula air laut karena ada terik matahari, lalu mereka menguap, berkumpullah di atas menjadi awan putih. Proses penguapan itu terjadi terus-menerus sehingga awan putih ini makin lama makin berat. Lalu jadilah dia awan kelabu karena saking beratnya air ya. Kemudian angin membawa mereka berjalan ke sisi berikutnya. Lalu awan tersebut tidak kuat lagi menampung debit air sehingga terjadilah hujan di daerah sini. Hujan ini turun, lalu di bawahnya terbentuklah sungai. Sungai itu bermuara
terus sampailah dia ke danau dan bahkan lautan. Maka sampai di sini tidak berhenti di sini. Mereka terjadi penguapan lagi dan lagi, menjadi awan putih, semakin berat menjadi awan kelabu, semakin berat tidak kuat lagi menampung, dan akhirnya turun hujan. Begitu seterusnya, tidak pernah berhenti. Ya, ini adalah proses terjadinya hujan. Ya, gimana? Sampai di sini paham? Paham ya? Selanjutnya, nah di sini ada gambar. Gambar 1 menunjukkan apa? Gambar 2 dan gambar 3. Istilah kotak dengan nomor urut gambar yang tepat. Silakan diisi di buku tematik kalian. Urutan yang tepat yang mana dulu nih? 2 dulu kah? Atau 1 dulu kah? Kemudian 3 atau seterusnya. Silakan perhatikan ya. Nah, lanjut. Saat hujan biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlari-lari. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerakan kelinci meloncat. Nah, di situ udah ada gambar ya. Pertama, berdiri tegak, ayunkan tangan ke belakang, lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekuk lutut. Lihat di gambar 1 nih. Meloncat ke depan dengan mendarat dengan baik. Set. Lalu berdiri sempurna. Ya, tampak di gambar ya. Oke. Selanjutnya, perubahan cuaca juga tidak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat hujan, mobil angkutan kota bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu Lani akan pergi ke rumah opa. Ia berangkat naik bus bersama mama. Perjalanan ditempuh 4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosan, biar gak bete gitu. Nah, apa kamu dapat memecahkan soal pecahan berikut? Lihat soal ini. Nah, di dalam bus Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian, lagi-lagi per 10 ya, per 10 nih ya. Lani memakan 3 potong kue. Nah, taruh saja di sini 3 ya. Nah, mama memakan 2 potong kue. 2. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan mama? Nah, per berapa nih? Per 10. Pertanyaannya berarti ditambah. Oke, sama dengannya berapa? Ingat, yang dijumlahkan yang mana? Atas atau bawah? Ya. Jawabannya tulislah di dalam buku kalian. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada soal apel juga tuh. Oke. Nih, nomor 4. Kadang ada yang bingung ya. Tapi mudah-mudahan sih kalian gak bingung. Nah, di sini saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru minum 1/4 air botol. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol. Tulisnya gimana 1/4 itu? 1/4. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. 1/4 lagi tuh diminum mama. Nah, pertanyaannya, berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan mama? Kita tambahkan sama dengan, ayo, berapakah? Di sini. Silahkan tulis dalam buku kalian. Selanjutnya silahkan baca cerita opa berikut ya, boleh dibaca sendiri ya. Nah, kita lanjut. Carilah kata-kata di bawah ini yang mengenai pesawat, pramugari, dan seterusnya ya. Semuanya itu ada di kotak ini.
Lalu kita cari ya. Pertama pesawat nih, contohnya udah ada. Lalu carilah pramugari. Gimana pramugari? Nah, ini. Lanjut, kalian isi di buku kalian ya. Kita lanjut. Nah, kita lihat gambar di sini bercerita dengan intonasi yang tepat. Ya, silakan berlatih membaca dan bercerita dengan intonasi yang tepat. Intonasi yang tepat berarti ketika ada koma kita harus bagaimana suaranya, kemudian ke saat kita ada titik bagaimana. Nah, lanjut. Nah, Lani sedang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Nah, ada koleksi apa saja di lukisan Opa? Nah, di situ ada gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Nih, pola dekoratif khas Sulawesi. Pertama ada motif Pakadang Pao, motif Nelimbangan, motif Paktedo. Kemudian ada motif Paksulan Sambua. Ya. Selanjutnya ada juga Nah, perhatikan ada gambar rumah adat suku Toraja. Ini rumah adat suku Toraja. Perhatikan di gambar tersebut ada garis apa saja yang terdapat di situ. Yang pertama nih, ada garis vertikal. Tuh, bisa kelihatan ya. Yang horizontal, garis yang miring, lengkung, bergelombang, dan lain-lain. Sekarang coba anak-anak buat gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar hasil gambar kamu lebih indah. Misalkan tadi ada garis apa saja? Ada garis horizontal. Miring ya. Nah, boleh garis miring. Terserah kalian mau buat dekoratif apalah di situ. Ini karya ibu ya. Ya, kita lanjut. Nah, hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah karena sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang Edo kehujanan, dia lupa bawa payung. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tandanya cuaca akan cerah ya. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujannya. Ternyata, saat siang hari langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Nah, pernahkah kamu mengalami hal seperti itu? Pernah ya? Guru juga kadang pernah. Berangkat dari rumah masih cerah, udah di luar ternyata hujan. Ya, itu namanya perubahan cuaca. Nah, lihat di teks ini, silakan anak-anak baca dengan seksama ya. Di situ tentang perubahan cuaca. Lalu perintahnya, temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahaman kamu. Kemudian coba buat kalimatnya. Nah, ada contoh di sini ya. Contoh. Di sini banjir nih contohnya. Banjir itu apa sih? Ya, banjir adalah air yang banyak dan deras kadang meluap. Contoh kalimatnya apa? Nah, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Itu contoh kalimatnya. Sekarang kalian boleh cari kalimat yang berhubungan dengan kata-kata perubahan cuaca ya. Kayak misalkan atau hujan. Apa artinya hujan? Kemudian buat kalimatnya. Kemudian sampah misalkan. Apa itu sampah? Jelaskan. Lalu buat kalimatnya sampai ke nomor 5 ya. Oke. Sekarang kita lanjut.
Perhatikan di halaman berikutnya itu. Nah, mereka sedang bermain peran ya. Ada yang berperan sebagai orang sakit, lalu dia cerita kondisi di dalamnya. Kita pernah nggak sih sakit? Pernah ya. Kalau misalnya kita demam, apa sih rasanya demam? Demam itu kadang kondisi kita panas ya. Ada yang batuk, terus kalau pilek rasanya gimana, hidung mampet katanya, segala macem. Nah, lalu ada temannya yang menasehati, nah supaya nggak demam, nggak batuk, jagalah kesehatan, makan makanan yang bergizi, hindari hujan-hujanan kalau saat tubuh kita tidak fit ya, dan seterusnya. Silakan kalian baca. Lalu di halaman berikutnya, di sini mereka sedang melakukan penggalangan ya. Punya sahabat itu sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang dari Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung di Bali. Kemudian mereka melakukan penggalangan bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa apa saja? Ada yang dana ya, penggalangan dana. Terus ada yang pakaian yang masih layak pakai. Apalagi tuh selain itu? Selimut, betul, karpet dan sebagainya. Jadi menjalin persahabatan itu bisa dilakukan dengan siapa saja meskipun beda suku. Nah, berbicara dengan suku, kita akan membahas tentang suku nih. Di sini ada nama-nama suku dan asal daerahnya. Pertama nih, di Sumatera ada suku apa aja? Nah, ada Gayo, Minangkabau, Batak, dan seterusnya. Kemudian di Jawa nih ada suku apa saja? Ada Betawi, Sunda, Jawa Madura, Tengger. Di Bali ada suku Bali, Kalimantan. Tuh, ada Banjar, Berau, Dayak, Mayaan, Kutai, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Silakan dibaca. Oke? Kita lanjut. Coba deh kalian bikin susun daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. Seperti ini. Siapa nama kamu? Di kota apa? Tempat lahir kamu? Di daerah mana ayah kamu berada?